Terima kasih Bapak Ibu, saudara-saudariku yang dikasihi Tuhan. Ini kesempatan langka saya untuk bisa berbicara secara daring seperti ini. Posisi saya juga sekarang lagi ada di stasi, karena saya lagi turne mulai hari Minggu kemarin, lalu sampai setelah Rabu baru balik. Ini kebetulan saya nginap di rumah dulu yang dipakai oleh para suster, tapi para susternya sudah tidak ada. Jadi saya tinggal sendirian di sini. Tema yang mau kita coba renungkan bersama yaitu tentang buah pelayanan. Di sini saya tidak akan mengajar, karena kalau mengajar diandikan saya lebih pintar atau lebih bisa dari yang lain. Tidak, rasanya kita itu sama saja, dan kita mungkin bisa sharing atau berbagi pengalaman pada malam hari ini. Dan saya ingin berbagi pengalaman mengenai pelayanan yang saya rasakan, yang saya alami selama ini. Tahun 2007 sampai tahun 2013 saya pernah ditugaskan oleh kongregasi di Keuskupan Agung Jakarta. Di Jakarta itu ada yang kaya sekali, ada yang sedang, tapi ada yang juga yang miskin sekali. Lalu setiap Natal atau Paskah atau Idul Fitri, lalu paroki itu kerap kali membuat suatu bingkisan atau ya semacam bantuan gitu untuk mereka yang miskin untuk bisa merayakan hari raya. Pada kesempatan Natal, saya bersama dengan OMK, orang muda Katolik, pergi untuk membagikan bingkisan. Tetapi bingkisan itu ditujukan bukan untuk orang Katolik, tetapi ditujukan untuk keluarga-keluarga yang tinggal di kolong jembatan. Waktu itu di kolong jembatan, lalu kami datang selain membawa bahan mentah, ada beras, ada minyak, ada indomie, dan lain sebagainya, tapi kami juga membawa bahan makanan jadi yang sudah bisa dinikmati. Maksudnya adalah waktu kami datang itu ketika sudah jam makan siang, kami bersama-sama dengan OMK itu ingin makan bersama dengan warga yang kurang mampu, yang kurang beruntung di bawah kolong jembatan. Dan yang menarik untuk saya adalah setelah menyelesaikan pembagian bingkisan, lalu kami makan bersama dengan satu keluarga yang ada di kolong jembatan itu. Dan setelah di kolong jembatan, lalu kemudian setelah itu, setelah kami kasih nasi bungkus, nasi padang waktu itu, orang itu mengucapkan satu kata yang menurut saya dan sampai hari ini selalu saya ingat. Dia mengatakan gini, Alhamdulillah. Dia kebetulan agamanya Muslim, lalu dia menerima bingkisan itu dan dia mengatakan Alhamdulillah. Dia tidak mengucapkan terima kasih kepada saya dan OMK, tapi dia mengucapkan Alhamdulillah, syukur kepada Allah, kalau diartikan dalam bahasa Indonesia. Dan saya mulai teringat dengan semua pelayanan yang saya rasakan ketika saya tugas di Kalimantan. Pelayanan itu prinsipnya adalah tindakan atau usaha kita untuk bisa memenuhi kebutuhan, untuk memenuhi keinginan atau harapan orang lain. Jadi pelayanan itu objeknya, sasarannya adalah orang lain. Nah, kita sebagai pelayan, kita tentu
mempunyai harapan besar bahwa ketika saya sudah melayani dengan baik, saya sudah mencurahkan tenaga saya, waktu saya, uang saya, pikiran saya, dan lain sebagainya, orang lain yang kita layani itu bertumbuh. Orang lain yang kita layani itu kita lihat ada perubahan ke arah yang baik. Itu pasti cita-cita semua orang yang mau melayani. Jadi kalau kita mau melayani, setelah kita memberikan yang terbaik untuk mereka, kita berharap ada suatu perubahan pada diri mereka. Nah, sempat saya mengalami bahwa saya ini pergi ke suatu kampung, perjalanan itu hampir 1 hari, waktu itu jalan kaki, untuk mengunjungi kampung itu dan misa di situ bersama dengan umat. Tapi ketika saya sampai di situ, kebetulan waktu itu di kampung lagi musim panen, lalu saya sampai di kampung itu, saya tidak menemukan orang di kampung itu. Hanya orang-orang tua dan anak-anak yang ada di kampung itu. Saya mengatakan kepada mereka, lalu kemana yang lainnya, kata ibu-ibu yang tua itu dan anak-anak itu, mereka mengatakan bapak ibu keluarga mereka pada ke ladang untuk panen. Sehingga saya sampai di situ, saya mau kecewa, atau mau senang, atau mau apa, saya jadi bingung. Tetapi dalam hati saya rasa menyesal juga. Mengapa begitu lama perjalanan seharian, sampai di tempat itu kita tidak bisa berbuat apa-apa. Jadi pelayanan misa tidak ada, pengajaran juga tidak ada, apapun tidak ada. Karena tidak ada umat. Kita bisa kecewa karena itu. Tetapi saya lalu ingat dengan misalnya Injil Matius bab 25 ayat 35 sampai 40. Sasaran kita, pelayanan kita itu adalah sesama kita, orang lain. Yaitu sasaran kita. Tetapi itu hanya sasaran antara, artinya bukan tujuan utama, gitu loh. Itu bukan tujuan utamanya kita. Dalam pelayanan itu bukan itu. Jadi kalau tujuan utamanya seperti itu, saya yakin kok kita ini akan mudah kecewa ketika kita harus melayani orang dan orang itu tidak menanggapi pelayanan kita. Kita sudah membantu orang, orang itu tidak mengucapkan terima kasih kepada kita. Kita sudah baiki orang itu dengan berbagai cara kita, tetapi dia tidak ada ucapan terima kasih. Pasti kita akan kecewa. Ya, pasti kita akan kecewa kalau kita sasarannya itu berhenti pada manusia saja. Saya yakin itu. Saya yakin dan saya merasakan itu. Ketika saya sudah berjuang mati-matian di suatu paroki atau apalah, tapi orangnya acuh cak acuh atau cuek saja, rasa hati ingin berhenti itu pasti ada. Tetapi saya lalu kerap kali berpikir begini, rasanya saya ini melayani, memang sasaran objeknya itu adalah manusia, keinginan dan kebutuhan manusia. Tetapi itu hanya tujuan antara. Jadi setelah tujuan manusia, kita akan loncat lagi ke tujuan yang lain. Dan saya melihatnya itu misalnya di dalam Injil Matius, ya, Injil Matius bab 25 ayat 35 sampai 40. Yesus berkata, sebab ketika aku lapar, kamu memberi aku makan, ketika aku haus, kamu memberi aku minum, dan seterusnya. Lalu ditanya, Tuhan, kapan engkau lapar, kapan engkau haus? Dan jawaban Tuhan adalah ya terkait dengan manusia. Ketika engkau melihat mereka yang kelaparan, engkau bantu, kau kenyangkan, maka itu kau buat untuk aku. Ketika melihat orang haus dan kau minum, beri mereka minum, maka itu kau lakukan untuk aku. Jadi sekali lagi,
pelayanan tujuannya memang adalah untuk manusia, langsung kepada manusia konkret yang kita lihat, yang kita pikir perlu butuh pelayanan. Tetapi jangan sampai itu berhenti sampai di situ. Sekali lagi, jangan sampai pelayanan kita berhenti sampai di posisi melayani sesama saja. Karena yakin saja kalau hanya sampai di situ, kita akan mudah kecewa, kita mudah akan mundur. Itu sudah pasti, itu banyak sekali terjadi dalam kehidupan kita bersama, dalam kehidupan organisasi kah, dalam kehidupan persekutuan doa kah, dan lain sebagainya. Ketika orang kecewa karena mungkin pelayanannya tidak diucapkan terima kasih atau tidak dihargai, pasti dia akan mundur. Nah, pelayanan kita sekali lagi memang pertama kepada sesama, tetapi lalu akhirnya kepada Tuhan. Dan seperti cerita awal tadi, ketika saya memberi nasi bungkus kepada seorang keluarga, sebuah keluarga di kolong jembatan, lalu pertama-tama ketika orang itu menerima beras, menerima makanan nasi bungkus itu, dia pertama-tama saya dengar dari mulut keluarga itu, dia mengatakan alhamdulillah. Dia menerima pelayanan itu, tetapi lalu dia ingat bahwa itu yang melakukannya adalah Tuhannya. Tuhannya. Ini menjadi sesuatu yang harusnya terjadi dalam kehidupan kita. Jadi pelayanan kita berharap bahwa orang tidak mengucapkan terima kasihnya kepada kita, orang tidak lagi membanggakan prestasi kita, kebaikan kita, tetapi kita berharap bahwa orang bisa sampai pada ucapan alhamdulillah atau ucapan syukur kepada Allah dengan pelayanan kita itu. Itu pelayanan yang benar. Tapi memang jujur saja untuk sampai kepada itu tidak mudah. Kami dulu di seminari di Malang itu, kami itu mempunyai 2 sumur artesis, sumur air tanah, 1 untuk kami sendiri, 1 itu kami bagikan untuk warga masyarakat di sekitar situ. Suatu hari orang-orang kampung itu pernah malam-malam diancam orang, katanya yang ngancam adalah kami para frater. Lalu mereka datang rame-rame ke seminari tempat kami tinggal itu, dan mereka menuntut agar yang mengancam warga kampung itu disuruh keluar. Jadi semua frater dijejer di luar, lalu disuruh melihat mana orangnya. Dan setelah dijejer di luar semua, ternyata mereka tidak menemukan orangnya. Tapi mereka tetap sambil pulang itu membawa parang, menabas semua tanaman milik kami, menghancurkannya, dan setelah itu pulang. Lalu kami rapat bersama dalam komunitas. Pertanyaannya waktu rapat itu adalah, apakah kebaikan kita, pelayanan kita yang memberikan air bersih gratis kepada orang kampung itu dilanjutkan atau tidak dengan peristiwa itu, gitu loh. Dilanjutkan atau tidak. Dan semua frater, beberapa romo itu semua mengatakan hentikan saja, tidak ada gunanya kita berbuat baik tapi balasannya seperti itu. Hampir semua waktu itu mengatakan. Lalu tiba-tiba ada satu pastor sudah tua, 80-an, Pastor Carlo namanya, dia mengatakan begini, saya punya ide beda. Dia bilang, saya punya ide begini, kebaikan kita tidak boleh dikalahkan oleh kejelekan orang lain. Pelayanan kita tetap harus jalan meskipun mereka menanggapinya secara negatif. Karena sasaran kita bukan mereka. Sasaran kita adalah Tuhan. Jadi apapun mereka, sikap mereka, kita tetap harus berikan air bersih itu untuk mereka. Itu membekas dalam diri saya sampai hari ini. Sehingga bagi saya, ketika saya bisa melayani,
orang itu mau ucapkan terima kasih atau tidak, orang itu mau menegur saya atau tidak, dan lain sebagainya, bagi saya bukan poin. Poinnya adalah saya bisa melayani, dan pelayanan saya memang kelihatan nyata, itu sesama saya, tetapi sebenarnya itu hanyalah tujuan antara. Jadi setelah yang kelihatan itu, larinya adalah yang tidak kelihatan, yaitu Tuhan sendiri yang selalu mengidentifikasikan dirinya, menyamakan dirinya itu dengan sesama kita. Itu yang pertama. Lalu yang kedua, yang menurut pengalaman saya gini, pelayanan itu memang sasaran manusia, tetapi kemudian larinya kepada Tuhan. Pertanyaannya tentu, apakah kita yang melayani tidak butuh imbal balik? Tidak butuh imbal balik, tidak butuh ucapan terima kasih. Jujur saja sebagai manusia, sebagai imam, saya juga pasti masih butuh imbal baliknya. Itu sudah pasti, tidak ada yang anu. Dan itu Tuhan juga tidak menutup mata bahwa pasti akan ada imbal balik itu. Perumpamaan Tuhan mengenai pohon yang menghasilkan buah dan pohon yang tidak menghasilkan buah, itu menurut saya menjadi gambaran yang realistis untuk saya. Jadi begini, kalau pohon itu menghasilkan buah yang baik, buahnya lebat, enak, lalu pohon itu pasti akan dibersihkan, akan disiangi, akan dipupuk, akan dijaga, dirawat, supaya lebih banyak menghasilkan. Jadi setiap pelayanan kita itu tidak serta-merta hanya untuk orang lain, tetapi juga untuk kita sendiri. Jadi ketika kita melayani dengan baik, Tuhan pasti tidak akan melupakan itu. Dia tetap akan mengirim, katakanlah mungkin malaikatnya atau siapa saja yang bisa dia utus untuk mendampingi kita, untuk selalu menghibur kita dengan apa yang bisa diberikan Tuhan untuk kita. Sekali lagi, untuk kita yang melayani, kita bisa menggambarkan diri kita sebagai pohon yang menghasilkan buah. Kalau buahnya itu enak, buahnya banyak, bermanfaat bagi orang lain, maka lalu kita pasti akan dijaga, dirawat, dan lain sebagainya. Sebaliknya, pohon yang mungkin tidak menghasilkan apa-apa, hanya daun saja, pasti ya ada kecenderungan orang yang untuk apa, untuk hidup di situ tanpa menghasilkan apa-apa, dan pasti suatu saat akan ditebang dan mungkin juga dibakar. Jadi dalam pelayanan, sekali lagi, tidak sekedar kita hanya mencari kemuliaan Tuhan, tetapi imbal balik dari pelayanan kita pasti ada. Pasti ada. Setiap hal yang kita lakukan pasti ada efeknya juga untuk kita. Kita itu seperti melemparkan bola ke tembok. Ya, makin kita lemparkan bola itu keras-keras ke tembok, makin keras juga baliknya bola itu ke kita. Makin banyak kita itu melakukan pelayanan, maka berkat Tuhan yakin saja itu akan katakanlah juga datang kepada kita. Apa bentuk berkatnya? Kita tidak tahu. Ya, kita tidak tahu, tapi janji Tuhan jelas bahwa pohon yang menghasilkan banyak buah akan disiangi, akan dipupuk, akan diberi macam-macam supaya lebih banyak menghasilkan buah. Lalu yang ketiga, yang menurut saya juga menjadi penting dalam pelayanan kita. Kita coba lihat misalnya di Injil Markus bab 4, ya, Injil Markus bab 4 ayat 3 sampai 7. Ya, Injil Markus bab 4 ayat 3 sampai 7 mengenai penabur. Mengenai penabur. Kalau saya boleh menggambarkan, penabur itu adalah kita
yang mau melayani. Nah, mari kita lihat bersama-sama tentang pelayanan kita dalam konteks penabur ini. Di dalam Markus dikatakan bahwa adalah seorang penabur keluar untuk menabur. Bapak, Ibu, saudara-saudariku yang dikasihi Tuhan, pertanyaan besar untuk kita. Ya, pertanyaan besar untuk kita adalah mengapa sang penabur yang digambarkan dalam Markus ini lalu biasanya yang namanya petani yang mau menaburkan benih itu dia sebelumnya sudah menyiapkan ladangnya, menyangkuli, menggemburkan, mengasih pupuk, dan lain sebagainya. Lalu ini penabur tidak melakukan apa? Ya, dia penabur, dia keluar begitu saja, lalu dia membawa benih dan melemparkan benih itu kemana saja. Ini sangat penting untuk kita. Sangat penting untuk kita perhatikan baik-baik. Jadi begini, kalau saya ini penaburnya, maka sebenarnya tanggung jawab untuk menumbuhkan, mengembangkan apa yang kita taburkan itu tidak semata-mata pada kita. Ya, tidak semata-mata kepada kita. Tugas kita memang menaburkan, tapi sekali lagi tanggung jawab untuk menumbuh, mengembangkan, menghasilkan itu bukan semata-mata kepada kita. Ya. Sehebat-hebatnya kita, dengan cara apapun kita, kalau tanpa pihak lain, orang yang menerima pengajaran dari kita, pelayanan dari kita, dari Tuhan sendiri, maka sia-sia juga apa yang kita lakukan. Jadi sekali lagi, Tuhan sengaja menyuruh kita menaburkan sesuatu benih di tempat di mana yang memang tidak disiapkan sama sekali, ya, yang masih kosong, yang masih berbatu-batu, yang masih katakanlah berpasir, yang penuh dengan rumput dan lain sebagainya, yang penuh dengan semak duri dan lain sebagainya. Sekali lagi pertanyaannya memang adalah mengapa Tuhan tidak menyiapkan dulu, penabur tidak menyiapkan tempatnya dulu, karena memang Tuhan menginginkan keterlibatan semua pihak. Ya, bukan hanya kita saja yang ditugaskan untuk menaburkan begitu saja, tetapi soal yang lain juga harus diperhitungkan. Jadi orang yang menerima itu juga ikut berperan serta, Tuhan ikut berperan serta, dan lain sebagainya. Jadi, sekali lagi, penabur keluar menaburkan. Dia tidak menyiapkan apapun di ladang itu. Karena ladangnya itu bukan milik dia, bisa jadi. Itu milik orang per orang yang mau kita layani, orang per orang yang mau kita taburi benih. Itu yang pertama. Lalu yang kedua, ketika orang itu menabur, dia menabur seolah-olah dia ngawur saja. Ya kan? Dia ngawur saja, ada yang jatuh di tepi jalan, ada jatuh di tanah berbatu, ada yang jatuh di semak duri, dan lain sebagainya. Bapak Ibu, saudara-saudariku yang dikasihi Tuhan, pengalaman mengajari saya. Semoga Bapak Ibu tidak mengalami itu. Saya sebagai pribadi, saya mempunyai kecenderungan untuk memilih. Itu sudah pasti. Ya. Jadi kalau saya misalnya disuruh misa, di sini misa yang tempat yang jalannya bagus, di sini misa di tempat yang mungkin jalannya susah, di sini misa di tempat orang yang kaya, di sini misa di tempat orang yang miskin. Hati kecil, mungkin tidak pernah saya ungkapkan. Saya akan pasti milih di tempat yang mengenakan. Saya mau menaburkan di tempat yang menurut saya
itu akan tumbuh. Di tempat lain, enggak, saya tidak akan. Ya, kan saya masih ingat dulu ada kelompok dari Jakarta namanya kelompok Kairos yang katanya mengadakan pelayanan di kampung-kampung di Kalimantan. Oke, sehingga mereka datang, saya undang. Oke, lalu kemudian mereka saya bagikan ke stasiun-stasiun, ke kampung-kampung yang mungkin di Jakarta mereka tidak pernah menemui apa-apa, tidak pernah mengalami. Sehingga ketika mau saya bagi kelompok untuk pergi ke kampung-kampung yang sudah saya tentukan, malam itu ada briefing dan pertanyaan dari semua kelompok hampir sama. Pastor, apakah di kampung itu tersedia kelambu? Pastor, apakah di kampung itu nanti tersedia katakanlah sinyal? Apakah di kampung itu nanti ada kamar sendiri dan macam-macam dan lain sebagainya. Lihat, dari situ saya mulai tahu semua orang kalau mau melayani pasti ada pilihan, pasti ada pilihan, pilih yang ada sinyalnya, pilih yang ada listriknya, pilih yang ada kamar mandinya di dalam, pilih yang ada spring bednya dan lain sebagainya. Dan itu normal, siapapun pasti akan melakukan itu. Tetapi hari ini di dalam Injil Markus tentang sang penabur itu, lalu kita diajari bahwa menabur itu tidak hanya di tanah yang subur, yang kita inginkan, yang kita sukai, tetapi juga yang di tepi jalan, yang bisa jadi sebentar saja tumbuhnya lalu hilang, yang di semak berduri, yang di tanah berbatu-batu, dan lain sebagainya. Dan itu banyak kok terjadi di tengah masyarakat kita. Ada yang sekali kita ajak lalu oke, tapi ada yang berulang-ulang kita ajak, tidak jalan-jalan juga. Tapi apakah kita lalu berhenti ketika kita menghadapi persoalan seperti itu? Ketika situasi tidak sesuai dengan harapan kita. Apakah kita lalu berhenti? Rasanya ya tidak. Kita harus tetap jalan karena tugas kita menaburkan bukan hanya di tanah yang baik saja, yang bisa menghasilkan banyak buah, tetapi juga ada tuntutan untuk menaburkan di tanah yang mungkin juga tidak baik, di tepi jalan, yang di semak berduri dan lain sebagainya. Dan ini pembelajaran baik untuk kita. Ini tentang penabur ini banyak yang mau disampaikan kepada kita. Kalau kita baca sepintas saja ya, memang rasanya tidak banyak hal yang bisa kita petik. Tetapi setelah kita renungkan, kita dalami, ternyata di dalam kisah penabur ini ada pesan moral yang luar biasa dalam. Dan itu kerap kali kita alami. Kita mau bergaul dengan mereka yang menyenangkan kita. Kita mau bergaul yang biasa, mungkin mudah kita ajak jalan, kita ajak makan, dan lain sebagainya. Tapi mereka yang tidak, kita biarkan saja. Kalau kita punya teman yang dekat dengan kita, hari Minggu, 2 minggu tidak ke gereja, pasti kita mulai bertanya, kemana teman kita ini ya tidak pernah ke gereja. Tapi bayangkan saja, kalau orang itu tidak kenal kita, atau bahkan kita benci, lalu orang itu tidak pernah nongol lagi ke gereja, mungkin kita juga tidak akan pernah bertanya tentang orang itu. Terserahlah, dia bukan urusan saya, dia tidak ke gereja, silahkan, dan lain sebagainya. Tetapi sekali lagi, seperti halnya penabur, dia menaburkan di mana saja, bahkan di tempat yang mungkin kemungkinan tumbuhnya itu hanya kecil saja, tetapi itu tetap ia lakukan. Ia tetap menabur di tempat yang ya, mungkin tidak diharapkan menghasilkan banyak hal. Tapi Tuhan memang mau menyelamatkan bukan hanya yang baik-baik saja. Kata Tuhan, dia datang ke dunia itu sebagai tabib. Yang memerlukan tabib itu adalah orang yang sakit. Yang memerlukan penyelamatan itu adalah orang yang berdosa. Ini rasanya memang harus kita lakukan bersama. Lalu poin terakhir yang kita perlu gali adalah ketika kita kecewa dalam pelayanan kita,
Ya, ketika kita kecewa dalam pelayanan kita karena tidak menghasilkan sesuai dengan apa yang kita harapkan, maka kita perlu membaca dari Injil Markus, ya, Injil Markus bab 4 ayat 26 sampai 29. Nah, Injil Markus bab 4 ayat 26 sampai 29. Ini kalau kita melayani, kita mengharapkan menghasilkan buah banyak hal, tetapi ternyata tidak terjadi. Lalu baik kita renungkan ini. Saya bacakan saja. Lalu kata Yesus, beginilah hal kerajaan Allah itu. Seumpama orang yang menabur benih di tanah. Ya, orang menabur benih di tanah. Lalu pada malam hari ia tidur, dan pada siang hari ia bangun. Dan benih itu mengeluarkan tunas. Dan tunas itu makin tinggi. Bagaimana terjadinya tidak diketahui orang itu. Bumi dengan sendirinya mengeluarkan buah, mula-mula tangkainya, lalu bulirnya. Kemudian butir-butir yang penuh isinya dalam bulir itu. Apabila buah itu sudah cukup masak, orang itu segera menyabit sebab musim menuai sudah tiba. Bapak Ibu, tugas kita menabur. Setelah itu kita boleh pulang. Tapi sekali lagi, tugas utama kita adalah menabur. Dimanapun kita berada, di hadapan siapapun, tugas kita adalah menabur. Soal bertumbuhnya, soal menghasilkannya, itu kita serahkan kepada Tuhan. Kita hanya ditugaskan untuk menabur, tidak lebih dari itu. Karena kita tidak mempunyai kuasa untuk bisa menumbuhkan suatu benih. Tidak punya kuasa untuk bisa menentukan bahwa setelah saya menabur pasti akan menghasilkan 100 kali, 50 kali, 60 kali, 70 kali. Tidak. Kita tidak punya kuasa. Yang punya kuasa adalah Tuhan sendiri. Jadi setelah nabur, kita pulang, kita tidur, bagaimana benih itu bertumbuh, bagaimana itu berkembang, kita serahkan kepada Tuhan. Tuhan yang akan mengatur itu semua. Saya yakin kalau kita mempunyai keyakinan teguh seperti itu, kita tidak akan jenuh-jenuh untuk menabur dimanapun kita berada. Di tengah teman-teman mungkin yang beragama lain, di tengah teman-teman yang mungkin secara ekonomi beda dengan kita, di tengah teman yang mungkin tidak menyukai kita, kita tetap berusaha memberikan yang terbaik. Kita akan menaburkan benih kasih, benih kebaikan di tengah-tengah mereka. Soal mereka menanggapi lalu mengubah hidup mereka di Tuhan. Tetapi kalau tidak, ya tidak masalah. Tapi sekali lagi, kita tidak boleh dikalahkan kebaikan kita, sikap kita yang mau menabur itu, tidak boleh dikalahkan oleh kejelekan atau ya respon yang tidak baik terhadap kita. Karena kalau kita lalu berhenti, ya apa bedanya kita dengan mereka yang jahat. Rasanya sampai di sini sharing saya mengenai pelayanan, mengenai buah pelayanan, mengenai katakanlah apa yang mesti kita lakukan jika kita mengalami deadlock, kita mengalami perasaan tidak diterima, kita mengalami kok tidak ada perkembangan dan lain sebagainya. Itu yang biasanya saya lakukan dalam pelayanan saya. Kira sekali lagi sampai di sini sharing saya, semoga ini bermanfaat. Kalau Bapak Ibu ingin berbagi sharing juga, saya senang untuk mendengarkan. Siapa tahu itu juga menjadi modal untuk saya dalam pelayanan saya berikutnya. Terima kasih dan selamat malam.